Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Ada 9 habaib yang masuk dalam struktur kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa jabatan 2022 sampai 2027. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa para habaib ini punya organisasi sendiri namanya Robitoh Alawiyah, atau bisa kita enak ngomongnya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Mubarak, ya, bahwa habaib itu bukan NU, bukan orang NU, dan NU itu bukan milik habaib. Dan pandangan saya, ke-9 habaib ini yang masuk dalam struktur kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama 2022 sampai 2027 ini adalah merupakan benalu. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa ada salah satu dari ke-9 habaib ini yang sudah terbukti, ya, dalam tanda kutip sudah terbukti banyak memalsukan makam. Jadi yang bukan makamnya wali dikatakan makamnya wali, yang hanya petilasan dianggap sebuah makam, seperti di Kaligawe, ya, Syekh Jumadil Kubro itu. Dan juga banyak memalsukan makam dari Trah Mataraman yang ada di Semarang misalkan. Kemudian banyak merubah silsilah nasab ulama Nusantara. Pangeran Diponegoro pun ini dipinyahyakan, bahkan gurunya sekalipun ini dibaalwikan, dipinyahyakan. Jadi pandangan saya ke-9 orang ini merupakan benalu di PBNU. Dan kita tahu bahwa benalu itu sangat berbahaya sekali. Jadi benalu itu adalah merusak sebuah tanaman, ya, karena menghisap nutrisi-nutrisi yang ada di pohon yang ditempeli, ya, makan makanan sari-sari di pohon yang ditempeli oleh benalu tersebut. Sehingga karena makanannya ini diambil dari sari tanaman yang ditempeli, maka akan merusak kualitas tanaman yang ditempeli, merusak pohonnya, bahkan merusak kualitas buahnya. Jadi pohon yang berbuah ini kalau ditempelin oleh benalu, maka lama-kelamaan kalau pohonnya ini kalau nggak mati, ya kualitas buahnya ini jelek. Begitupun 9 habib ini kalau dibiarkan lama-kelamaan, bahkan ditambah, ya, misalkan 12 habaib ditambah lagi, maka semakin dibiarkan menjadi struktur kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka lama-kelamaan NU ini akan mati, kejayaannya akan dihancurkan oleh benalu ini, ya, oleh benalu ini. Dan buktinya sudah kita rasakan selama ini, ya. Ada habib yang merubah sejarah Nahdlatul Ulama, dibiarkan. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini dibiarkan, padahal sejarahnya yang disampaikan ini palsu. Sejarahnya Jatman ini dipalsukan dan dibiarkan oleh PBNU Nahdlatul Ulama. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, maka sejarah NU akan hilang. Kalau sejarah NU akan hilang, kemudian generasi-generasi selanjutnya ini menerima sejarah sebagaimana yang tidak mestinya, maka NU ini mudah dihancurkan, mudah diobok-obok. Itu kalau dibiarkan. Jadi benalu itu adalah tanaman lain yang menempel ke tanaman yang asli. Misalkan buah mangga nempel ke buah mangga. Kalau benalu yang nempel ke buah mangga ini dibiarkan, tidak dipangkas, maka akan mematikan pohon mangga tersebut. Lama-kelamaan akan mati, karena sari-sarinya yang di dalam pohon ini dihisap oleh benalu tersebut. Atau kalau tidak dipangkas, ya diracun lah, biar benalu ini
mati. Ya, biar mati walaupun kualitas buahnya nanti ini berkurang. Yang asalnya besar nggak besar. Oleh karenanya sekali lagi, kalau PBNU ini tidak segera untuk menonaktifkan para habaib yang masuk dalam struktur kepengurusan PBNU, maka lihat saja PBNU kejayaannya akan dirusak, sejarahnya akan dirusak, kemuliaan ulama-ulama NU akan diambil alih. Ya. Dan sekarang terbukti banyak pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ini malah membela para Ba'alwi. Padahal jelas-jelas mereka itu merubah sejarah Nahdlatul Ulama, jelas-jelas merubah sejarah Jatman. Kan begitu. Ya. Kalau memang tidak mau dipangkas benalu itu, ya setidaknya diberi obat yang bisa mematikan benalu kek. Apa kek, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan sekali lagi, benalu itu akan mematikan pohon tersebut. Sehingga kalau mati ya jelas tidak berbuah. Kalau memang tidak bisa dipangkas, ya setidaknya diobatin lah biar tidak menempel di pohon itu. Ya, dibatasi kek. Ya, kalau memang pingin Nahdlatul Ulama ini jaya, maka benalu ini kalau memang sungkan langsung dipecat, ya sedikit demi sedikit. Ya, ketika mereka itu memasukkan sejarah, ya setidaknya pengurus Nahdlatul Ulama ini ya membenarkan, oh itu salah, yang benar itu begitu, begini loh, begitu, jangan dibiarkan. Bagaimana nasib Nahdlatul Ulama kalau begitu? Ya, oleh karenanya pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketuanya ini harus tegas. Para habaib sudah tidak boleh lagi masuk dalam struktur kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, atau masih sungkan, ada ketegasan lagi. Habaib hanya cuman menjadi pengurus, tapi ini ya akan bahaya juga. Tapi ele-elean lah. Ya, habaib yang masuk dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama PBNU ini hanya mengurusi jabatannya saja, bertugas sesuai dengan jabatannya saja, jangan berbicara tentang NU gitu. Tapi nanti begitu ya akan berbahaya juga. Jadi tegasnya ya harus dinonaktifkan, tidak lagi memasukkan para habaib di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena memang habaib itu bukan orang NU, punya organisasi sendiri. Loh bagaimana? Ya, bagaimana bisa merahasiakan informasi yang dirahasiakan di PBNU kalau masih ada orang yang memiliki organisasi lain? Gitu loh. Ini kan terbukti kayak Pak Fahru Razi kemarin itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.